Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Selvi. Berikut adalah video edukasi tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang adalah jenis kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang panjang, 3 tahun bahkan sampai seumur hidup. Manfaat dari MKJP: 1. Efektif mencegah kehamilan hingga 99%. 2. Jangka waktu pemakaian lebih lama. 3. Biaya terjangkau. 4. Tidak mempengaruhi produksi ASI. 5. Tidak ada perubahan fungsi seksual. 6. Dapat merencanakan kehamilan sebaik mungkin dan masa depan anak. Beberapa jenis MKJP. Yang pertama, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Yang kedua, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Yang ketiga, metode operasi wanita atau MOW. Dan yang keempat, metode operasi pria atau MOP. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua jenis MKJP, yaitu IUD dan implan. IUD, Intrauterine Device. Benda ini diletakkan di dalam rahim dan bekerja mencegah sperma untuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi pembuahan atau kehamilan. IUD ini terdiri dari dua jenis, yaitu hormonal dan non-hormonal. IUD non-hormonal merupakan IUD yang berbentuk seperti huruf T, dibalut dengan tembaga di bagian luarnya. IUD hormonal juga sama, merupakan IUD yang berbentuk huruf T, namun ia mengandung hormon, yaitu hormon progestin yang dapat mengentalkan lendir rahim sehingga dapat mencegah sel sperma bertemu dengan sel telur. IUD ini dapat bekerja efektif setelah 1 minggu pemasangan. Berikutnya alat kontrasepsi bawah kulit atau implan atau susuk. Alat ini terbuat dari sejenis karet silastik berbentuk seperti kapsul batang kecil yang berjumlah 2 atau 6 buah yang dimasukkan di bawah kulit, tepatnya di atas lipatan siku berjarak 8-10 cm. Kapsul tidak hancur di dalam tubuh dan bersifat lentur dan tidak berpindah tempat. Tidak meninggalkan bekas jika dipasang dan dicabut dengan benar. Mengandung hormon progestin tanpa estrogen. Sangat efektif hingga 3 atau 5 tahun. Bisa kembali subur setelah kapsul dicabut. Flek atau haid yang tidak teratur adalah hal yang biasa dan tidak berbahaya. Alat ini bekerja dengan menebalkan lendir serviks atau rahim dan dengan menghentikan ovulasi. Alat ini bisa dipakai oleh ibu menyusui setelah 6 minggu melahirkan dan oleh ibu yang tidak bisa memakai pil atau suntik bulanan. Implan ini tidak dibolehkan bagi ibu dengan kondisi kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, pernah terkena kanker payudara. Yang kedua, mengalami penyakit hati berat maupun sakit kuning. Yang ketiga, minum obat untuk TB, infeksi jamur, atau obat anti kejang. Yang terakhir, ibu yang mengalami perdarahan melalui vagina dan tidak diketahui penyebabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita konsultasikan kondisi kesehatan kita kepada bidan atau dokter untuk pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai. Sampai jumpa.